Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya untuk trading di tanggal 6 Oktober 2023 ya, di hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023. Nah, seperti biasa saya informasikan bahwa list saham saya yang di sini ya bisa teman-teman jadikan dahulu sebagai watchlist untuk teman-teman lihat respon marketnya ya. Dan kalau seandainya direspon menarik, baru teman-teman cari momentum entry. Jadi kalau seandainya dia direspon, baru cari momentum entry gitu ya. Dan seperti biasa list rekomendasi saham ini berdasarkan data analisa saya ya teman-teman. Dan bukan ajakan untuk jual dan beli saham. Jadi keputusan jual dan beli saham tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga saya mau ingetin ke teman-teman bahwa tidak ada kepastian list saham yang saya rekomendasikan akan naik ya, walaupun beberapa kali kebanyakan adalah saham-saham yang naik ya pada saat market opening, tapi nggak ada kepastian ya teman-teman. Dan teman-teman juga harus bisa menjadi trader yang mandiri untuk menentukan level cut loss dan TP ya. Terus saham-saham yang saya informasikan juga saham-saham yang punya volatilitas tinggi dan teman-teman harus punya money management ya, karena high risk high gain. Kalau seandainya teman-teman nggak tahu resikonya main sembarangan aja, potensi teman-teman untuk loss akan sangat besar ya, seperti itu. Dan kembali saya ingetin, kalau saya tidak hold ya saham yang saya rekom, jadi saya beli kalau seandainya dia nggak sesuai, nggak naik ya saya cut loss. Kalau seandainya dia nggak gerak ya, nggak menarik ya, saya nggak entry gitu ya. Prinsipnya gitu. Jadi be responsible with your trade ya. Kita akan masuk ke list sahamnya. Di tanggal 6 ini ada dua saham yang akan listing ya teman-teman. IOTF dan juga Koci ya. Jadi ada 4 saham yang akan saya rekomendasikan. Yang pertama PPRI yang hari ini dia lompat naik ya teman-teman. Yang kedua ada saham Jawa yang udah hari kedua ARA di hari ini. Yang ketiga ada IOTF, saham IPO yang listing hari pertamanya besok ya. Nah, yang keempat itu ada Koci. Untuk pembahasannya sendiri seperti ini ya, saham PPRI ini dia lock ARA ya 35% teman-teman di harga 108. Kalau ngelihat dari data Broksumnya dia masih cukup solid ya, 638 juta yang jualannya kakak, yang top 2 sellernya Becky teman-teman. Oke. Nah, ini kalau kita lihat chartnya teman-teman ya. Ada yang menarik, kenapa kalau by the way ini saham pernah diledekin ya sama Kaisar di IG story, diledekin Bandar Kere gitu ya. Ya mungkin ini bandarnya baru mulai lagi nih. Jadi ya itu ya kalau teman-teman yang tahu aja. Jadi di tanggal 16 Agustus kalau saya tarik dari tanggal 16 Agustus ini ya sampai dengan tanggal hari ini 5 Oktober itu dia secara keseluruhan ada big akumulasi teman-teman. Jadi total yang punya barang paling besar mulai dari tanggal 16 ini ya, nih 16 itu adalah IU dan YP. Ini adalah pengendalinya teman-teman yang punya banyak barang dalam time frame dari tanggal 16 sampai tanggal 5. Jadi kalau seandainya ini saya mundurin pun satu tanggal, dia masih akumulasi yang tetap top bayarnya IU ya. Nah, jadi ini udah jadi kalau seandainya fase ini dari mulai tanggal 16 sampai tanggal 4 ini dia ngebase stay di area 80, 81, 78, 79 ya, 79, 80, 81, dan hari ini dia langsung ARA 35%. Dan biasanya kalau sahamnya kayak gini, besok dia masih akan melanjutkan kenaikan ya, dia mungkin akan markup dan distribusi di atas gitu. Jadi kita bisa manfaatin ini untuk curi-curi cuan tipis-tipis ya. Jadi saham PPR ini menurut saya menarik. Nah, yang kedua ini yang masih juga menarik menurut saya, ini ada saham Jawa. Walaupun kalau dilihat di hari ini DR yang jadi top buyernya itu hanya 857 juta ya teman-teman. Kalau kemarin itu dia lebih tebal ya, 1,3 dan 1,2. Jadi ya ini udah nggak terlalu gede ya. Tapi secara Broksumnya ini masih ada akumulasi tipis-tipis gitu ya. Dan chart intraday-nya pada saat open dia langsung lompat. Jadi kalau teman-teman yang nonton rekomendasi saham saya kemarin lihat saham Jawa pasti cuan ya, harusnya cuan sih ya. Kecuali kalau kegocek di sini. Cuman kalau kegocek di saham ARA akhirnya nggak cuan ya sayang juga ya. Nah gitu. Nah, ini hari ketiga dia di markup teman-teman. Nggak tahu ya besok dia akan perform lagi atau justru sebaliknya ya, kita nggak tahu.
gitu. Jadi yang kedua tadi ada PPRI dan juga ada saham Jawa ya. Jadi ini masih menarik untuk bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist. Nah yang ketiga dan keempat adalah saham IPO Koci dan IOTF nih teman-teman. Jadi tanggal pencatatannya itu adalah tanggal 6 Oktober ya. Itu ya teman-teman. Tanggal 6 Oktober adalah besok. Nah, ini juga tanggal 6 Oktober ya, besok Koci dan IOTF. Nah, kalau berdasarkan informasi dari Ko Sudarsan ya, dari IG-nya nih, saya coba kutip, mohon izin ya, Ko Sudarsan kalau nonton. Nah, ini allotment-nya teman-teman untuk saham IOTF ini untuk under 100 jutanya itu 7,9. Dan kalau menurut saya ini termasuk besar ya. Nah, gitu ya, gimana pendapat teman-teman? Kalau menurut saya ini cukup besar, yang di atasnya 4,3. Jadi ini sebenarnya penjatahannya menurut saya ya cukup besar ya, mungkin karena publiknya kurang begitu interest ya dengan saham ini. Saya juga nggak tahu, tapi dia saham ini teman-teman, saham IOTF ini juga punya waran 1:1. Jadi buat teman-teman yang suka trading waran ya, kalau saya pribadi masih agak-agak takut gitu, yang suka trading waran di IOTF mungkin bisa dipantau juga gitu teman-teman. Dan biasanya tuh di hari pertama adalah hari harga warannya tertinggi ya gitu ya. Jadi IOTF menurut saya menarik ya untuk dipantau. Tapi saya pribadi nggak beli ya teman-teman. Saya pribadi nggak beli saham IOTF. Nah, yang kedua ini, yang terakhir yang keempat adalah saham Koci ini teman-teman. Yang di atas 100 juta itu dapat penjatahannya 2,7 ya. Nah, yang di bawah 100 juta dapat penjatahan 4,6. Apa korelasi ini terhadap pergerakan harganya nanti? Ya, saya berasumsi ini akan menarik ya. Nah, ini Ko Sudarsan juga udah doa ya. At least tutup di zona hijau ya. Sama ya, saya juga mudah-mudahan. Karena saya beli nih teman-teman. Ini dari IG-nya Ko Sudarsan. Jadi ini juga saya punya IG ya teman-teman. Kalau teman-teman yang punya IG bisa ya follow account saya ya gitu ya. Nanti saya share beberapa juga konten-konten mengenai scalping saham di sini. Jadi ini ya saya kasih lihat ke teman-teman, di Koci ini saya beli nih teman-teman. Saya beli 8333 dapat penjatahannya 4,67 ya. 4.600.000 ya. Kita nggak tahu nanti pergerakannya akan seperti apa, tapi saya berasumsi ya saham Koci ini akan menarik ya teman-teman, akan menarik untuk dipantau. Jadi untuk trading besok ada 4 teman-teman, saya mau review ulang. Ada PPRI, ada Jawa, dan IOTF serta Koci ya. 3-4 ini adalah saham yang akan listing besok di bursa. Jadi peluang kita untuk cuan gak cuma di saham-saham yang pada saat market opening dia arah teman-teman. Kalau seandainya dari saham-saham IPO ini Koci atau IOTF ada seandainya yang ARB, misalnya ARB kita kan sekarang udah simetris dan dua-duanya ini sepengetahuan saya ini saham papan pengembangan ya. Jadi kalau di pengembangan nih dia minus bisa sampai 35%, dan kalau seandainya dia minus 35% dan mulai ada yang makan overnya ya teman-teman di harga ARB, ya itu menurut saya bisa teman-teman jadikan juga salah satu pantauan ya. Jadi nggak cuman yang naik, tapi yang mentok turun ke bawah juga akan menarik untuk dipantau gitu ya. Ya, mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Jangan lupa PPRI, Jawa, IOTF, Koci. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau teman-teman boleh juga sharing ya di kolom komentar kalau ada saham-saham lain yang menarik untuk jadi watchlist scalping kita. Ya, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe. Salam cuan. Thank you.